yang udah saya diskusi juga sama teman-teman mahasiswa yang lain, terutama di kampus yang lain, rata-rata di kampus yang lain itu mendapatkan uang untuk berkegiatan selama 1 tahun untuk pengurusan baik UKM, himpunan maupun BEM dan lain sebagainya dari kampus. Oke. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih langkah konkret yang diambil oleh kampus untuk mendukung dan fasilitasi kegiatan Ormawa untuk mengadakan kegiatan selama 1 tahun untuk pengurusannya? Gitu. Ya. Saya memulai ini Pak pimpinan dan Pak WR3 biar termasuk rektorat dan juga rektor bahwa memang selama ini saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengadakan podcast dari UKM Multimedia Club UNU NTB dengan saya sebagai moderatornya, Baik Putri Handayani. Dan kali ini kita berkesempatan untuk mengadakan podcast bersama pembina UKM Multimedia Club, yaitu Bapak Yakub SHME selaku pembina UKM Multimedia Club, dan ada ketua kita, ketua dari UKM Multimedia Club, Saudara Fahrul Razi. Kali ini kita langsung saja untuk kesempatan podcast kali ini, yaitu membahas tentang peran Ormawa dalam membangun karakter dan kompetensi mahasiswa, tantangan dan peluang di era digital. Jadi langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi menurut Bapak sebagai pembina itu bagaimana pandangan Bapak terhadap peran Ormawa dalam membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa? Oke. Jadi sebagai pembina itu ya, organisasi kemahasiswaan itu adalah penting. Sebab kita tidak mesti menjalankan tridharma perguruan tinggi saja untuk memperoleh namanya sarjana. Tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban mahasiswa seperti pendidikan, pengabdian, dan penelitian. 3 itu tugas mahasiswa yang memang harus diselesaikan. Tetapi kita sebagai mahasiswa itu harus jeli dan mampu membaca peluang bahwa setiap kampus itu mempunyai bunga dan warna masing-masing. Artinya bahwa kampus itu memiliki organisasi internal dan juga eksternal. Organisasi internal hari ini, kita, Mbak Putri dan Mas Fahrul Razi itu berada di wadah unit kegiatan mahasiswa multimedia yang memang sudah kita bentuk di tahun 2023. 2023 itu berjalan dan akhirnya lebih aktifnya sekarang ketika di bawah pemimpinan Mas Fahrul Razi dan kawan-kawan. Di situ ada Mbak Putri, ada Firman dan Sita dan lain sebagainya, dan kawan-kawan lain sebagainya. Nah, kompetensinya seperti apa? Karena itu akan meningkatkan kualitas kemahasiswaan itu tersendiri dari segi menarasikan atau bisa istilahnya bisa membedakan antara dia mahasiswa yang aktif menjalankan pendidikan perguruan tinggi dan juga mahasiswa yang tidak masuk organisasi. Jadi kalau tidak masuk organisasi itu hampa, sama kayak ketika kita berjalan namun kita tidak rapi dalam perjalanan itu, maka kita akan tersanjung dan justru akan lamban untuk mengejar suatu langkah yang tidak. Saya kira itu Pak Putri. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya kayak bagaimana sih Ormawa itu dapat membantu dalam mencapai visi dan misi universitas? Oke, bagaimana upayanya? Iya. Satu, dia harus seralas relasinya antara visi dan misi universitas dengan fakultas dan juga prodi masing-masing itu harus dijalankan. Nah, seperti apa? Menjadikan sarjana yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Nah, di organisasi itu seperti UKM Multimedia Club ini, kalau tidak mengikuti visi misi universitas dan juga tidak mempersiapkan diri untuk bersaing ketika pasca selesai kuliah itu, saya kira dia akan menjadi sarjana yang akan menunggu job atau menjadi mahasiswa yang sudah sarjana membawa map untuk melamar sesuatu.
tapi tidak punya soft skill tersendiri. Nah, itulah kenapa di UKM multimedia itu penting seperti life skillnya ini, membuat video, membuat e-koran, informasi seputar gerakan mahasiswa terkait dengan apa yang dilakukan menjadi mahasiswa, bisa cerdas cermat, juga bisa melakukan lomba artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, itulah caranya. Kalau sudah bekalnya clear, maka di luar sana dia tidak akan ragu dan dia tidak akan menjadi seorang pengangguran di luar sana karena dia udah punya skill. Itu. Ya, terkait dari pendapat Bapak, karena di setiap organisasi dan lain sebagainya itu kita mempunyai manfaat tersendiri di masing-masing kita mengikuti organisasi. Akan tetapi Pak, selaku pembina, banyak sekali mahasiswa yang sekarang takut akan ikut organisasi karena karena dapat mengganggu kampus. Nah, itu yang dibilang. Akan tetapi mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait apa sih manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa saat mengikuti organisasi terutama di Ormawa kampus? Oke. Satu, memang kewajiban tadi sudah saya sampaikan, pertama itu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi tadi. Tetapi ada yang menganggap bahwa masuk organisasi itu akan memperhambat dia menyelesaikan studinya. Tapi menurut saya tidak. Sebab kalau dia tidak mengiringi dengan organisasi di dalam kampus itu, misalnya jam kuliah nih, jam kuliah, dosen pasti hanya menjelaskan tema, materi, dan lain sebagainya, lalu diberikan tugas. Tidak pernah ada dosen yang langsung menjelaskan sedetail mungkin dan mempraktekkan dan lain sebagainya. Jarang, karena dianggap bahwa mahasiswa itu mampu, mahasiswa. Jadi maha itu kan sudah dianggap mampu. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan bagi mahasiswa dan juga teman-teman yang berada di organisasi internal kampus itu untuk merekrut kawan-kawan kan gitu, untuk masuk organisasi. Masuk organisasi itu kita nggak jadi kuliah kan? Betul. Itu kan? Ya. Tetapi pertanyaan saya begini, ketika dia tidak masuk organisasi, buat makalah ini tidak bisa. Mahasiswa tuh makalah nggak bisa. Ketika mengakses media seperti, tolong dong buatin Google Drive. Ketika saya juga pernah mengeluh mahasiswa, hanya beberapa segelintir mahasiswa yang mampu. Nah, di dalam dosen ketika mengajar itu tidak ada loh mata kuliah yang mengajarkan tentang begini loh cara buat Google Drive, cara membuat file, cara membuat video yang bagus. Tidak ada. Itu adanya di mana? Organisasi. Lebih-lebih di UKM multimedia ini, karena dia fokus di bidang media, dia akan mampu menjadikan dirinya menjadi terkenal. Ada pepatah mengatakan begini, Mbak Putri, kalau Anda bukan orang anaknya Tuan Guru, Anda bukan anak dosen, Anda bukan anak dari tokoh kiai, maka jadilah orang yang mainkan dirimu di media sosial, perkenalkan profilmu di situ. Orang akan melihat. Banyak lo sekarang bukan anak kiai, anak kampungan, anak yang berada di tengah hutan, tapi mampu dikenal orang banyak. Manfaatnya lewat mana dia ditahu? Media, Facebook, Instagram, video, dan juga semua hasil-hasil yang dia karyanya itu ditampilkan. Begitu, Pak Koji. Ya, berarti secara tidak langsung ya terkait dari manfaat ikut di sebuah organisasi itu sangat penting ya Pak, untuk kita mengikuti sebuah organisasi, karena manfaat yang kita dapatkan di sana itu sangat banyak sekali, dan bahwa semua paradigma yang dimiliki oleh mahasiswa itu tentang organisasi yang menghambat kuliah, yang kurang dapat informasi itu apa namanya, enggak ya, berarti sangat banyak manfaat yang kita dapat saat kita mengikuti organisasi. Tadi sudah saya contohkan. Nah, saya mau tanya balik nih, Mbak Putri, selama masuk di UKM multimedia sama sebelum masuk organisasi, apa yang dirasakan manfaatnya? Yang saya rasakan belum tahu apa-apa Pak, malah saya pengen belajar seperti contohnya misalnya foto, bagaimana cara foto yang baik dan benar, komposisinya segala macam gitu Pak. Kita belajar juga dari komunitas yang lain, kita sharing sama-sama di suatu tempat gitu Pak. Nah, berarti kan beda kan ketika belum masuk di UKM, ketika sekarang sudah masuk,
Apa dapatnya? Manfaatnya banyak. Anda dapat relasi di luar, jaringan, teman, mampu moto. Banyak kan? Ya. Kita lihat di Facebook itu ketika moto, asal moto saja cekrek. Padahal hadapnya kebalik ke belakang kan. Terus ketika buat video, ini sering kita lihat ya. Yang penting dia nyunting kan, live. Ada orang nyongkol, udah muter kakinya macam ya. Kan nggak menarik kita lihat. Itu berarti dia belum tahu ilmunya. Saya sudah melihat teman-teman sudah ada bedanya begitu. Sekarang buat video udah menarik, sudah enak dilihat, ditahu bahwa itu pekerjaan dia. Nah, kalau Mbak Putri sudah tahu bedanya belum masuk organisasi dan tidak itu, maka ada saran dari Mbak Putri kan buat teman-teman yang lain adik tingkatnya supaya masuk, sangat besar manfaatnya. Kira-kira begitulah. Jadi Pak, Ormawa ini sangat berpengaruh ya terhadap mahasiswa. Jadi seberapa besar sih pengaruhnya Pak Ormawa itu terhadap juga citra kampus di mata publik dan mitra eksternal itu? Oke, besar. Kalau kita hitung secara angka, ya, itu 75% menunjukkan identitas kampus itu ada di organisasi. Contoh, di organisasi internal itu ada BEM-nya kan, ada presiden mahasiswanya. Nah, dia akan membawa nama baik umum kita di salah satu kampus ini keluar ketika berbicara, berdiskusi dan lain sebagainya. Harapan saya juga begitu, ketika teman-teman UKM multimedia keluar, maka dia harus menunjukkan jasnya dulu, tempat dia kuliah. Oh, saya mahasiswa umum. Nah, akhirnya orang tahu begitu. Yang ketiga, itu membuktikan bahwa mahasiswa punya skill tersendiri. Nah, tadi ketika menarasikan atau berbicara, nadanya, sopan santunnya kelihatan. Ada beberapa hal yang saya sudah catat ketika mendampingi mahasiswa di dalam UKM itu, Mbak Putri. Ini bukan mengangkat kampus kita ya, tetapi memang faktanya begitu. Di lapangan itu, mahasiswa umum itu, di desa ketika KKN, saya ucap jempol. Sebab apa? Ya. Yang ikut KKN ini, mereka masuk organisasi. Serba bisa. Ketika acara di kuburan, nah, Ustadz dari UNU doa langsung gas, gitu. Nah, ketika dimasuk ke Musrembang Des ya, ketika musyawarah desa, Pramusrembang dan Musrembang Des itu, mahasiswa UNU ditampilkan, Pak, Mas katanya, bantuin saya jadi moderator dan juga mengeksekusi acara Musrembang Des bersama masyarakat. Oh siap, dan itu bisa. Ternyata buktinya apa? Pak, saya merasakan betul masuk organisasi dan itu berpengaruh. Apa kata masyarakat, pihak Pemdes, pemerintah desa itu? Mahasiswa UNU begini, selama saya jadi kades katanya, baru pertama saya temukan mahasiswa yang kreatif dan serba bisa. Itu ada di UNU. Ucap jempol itu buat kita. Betul Pak. Ayo, besok Mbak Putri, Rozi dan kawan-kawan kan mau KKN tuh. Ya. Buktikan lagi di situ, mainkan dia. Betul Pak. Nah, Berarti pengaruh saat mahasiswa mengikuti Ormawa itu Pak, dan dampaknya kampus itu sangat besar. terlihat ya. Terlihat. Sampai mahasiswa umum yang sekarang atau teman-teman KKN yang kemarin, karena rata-rata mahasiswa yang ikut organisasi itu sampai dia dijempol oleh masyarakat setempat, Termasuk kadesnya. termasuk kadesnya. Jadi ya. Jadi Pak, sebagian mahasiswa juga berpikir bahwa mereka takut masuk organisasi karena takut juga nilai di akademiknya itu menjadi permasalahan gitu Pak. Ya. Jadi bagaimana kampus kita menjaga keseimbangan antara akademik dan kegiatan non akademik yang diinisiasi oleh Ormawa Pak? Oke. Pak, mungkin kenapa dikit sebelum menjawab, karena ya rata-rata banyak sekali mungkin ya yang sering dialami oleh mahasiswa. Banyak sekali mahasiswa itu saat ingin mengadakan kegiatan, terutama di kegiatan non akademik yaitu organisasi, jarang dikasih izin juga Pak, walaupun kegiatan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Ya mungkin itu sedikit Pak, bagaimana terkait antara non akademik dan akademik. Oke.
Kendalanya kan pertama ketika teman-teman buat agenda, aula selalu dipakai, misalnya kan begitu. Iya. Ada alternatif lain dan juga memang mungkin kurang dukungan kan misalnya, atau berbentrok seperti Mbak Putri bilang tadi, bentrokan antara akademik dan non akademik. Istilahnya perjalanan akademiknya ketika perkuliahan dan juga masuk organisasi itu tidak mampu kan. Sebenarnya ada pada mahasiswa. Kenapa saya bilang ada pada mahasiswa? Setiap formawat organisasi UKM dan BEM itu mengatur waktu. Dia harus mampu membaca jadwal perkuliahan. Oh, di prodi ini dia jam kuliahnya begini, di prodi ini jam kuliahnya seperti ini. Anda harus mampu memilah tempat berkegiatan di UKM itu. Nah, soal dukungan tempat itu banyak alternatif. Bisa kita pakai aula PW, bisa kita pakai ruangan terbuka seperti organisasi lapang lah gitu kan, bisa di lapangan duduk bersama dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa kan takut tuh. Iya. Waduh Pak, saya ini kuliah, jam ini Kak saya kuliah katanya kan. Oke, boleh dia kuliah, tetapi malamnya kita bisa berkumpul. Ya dari jam habis maghrib misalnya contoh sampai jam 9 kan. Nah, biasanya ada teman-teman mahasiswa yang nutup kosnya jam 10. Itu diatur. Atau malamnya sekali seminggu teman-teman organisasi internal kampus itu buat Zoom meeting, pertemuan via online, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, dan kasih juga kesempatan bagi adik-adiknya itu untuk berbicara soal curhat. Kak, saya belum mampu buat makalah, gimana, apa boleh nggak kita adakan pelatihan gitu kan. Nah, yang begitu-gitu Anda catat itu betul. Oh boleh, ini kapan kita mulai? Kan pelatihan itu tidak mesti pertemuan tatap muka kan, ada daring dan luring kan begitu, dalam jaringan dan juga luar jaringan. Nah, itu teman-teman harus atur waktu. Nah, soal tadi bilangnya agak sulit memang mengajak teman-teman itu, betul, tetapi kita harus membuktikan loh, Rozi, Putri, kita yang masuk organisasi dengan tidak, nilai kita harus lebih tinggi daripada mereka. Salah satu cara itu, kalau Anda dapat IPK-nya 3,90, mereka masih 3,00, maka dia akan tertarik masuk organisasi. Fashionnya kayak gimana, begitu kan, gaya ngomong kita dan juga nilai akademik kita mampu gitu, dia akan tertarik itu. Tidak mesti kita harus gagah. Ya cukup hidup kita PC kayak gini juga, tetapi skill otak kita naik kan begitu. Maka dia akan begini. Oh saya harus kenalan sama Mbak Putri. Dia nilainya tinggi di kelas. Apa sih aktivitas Mbak Putri di luar kampus? Oh ternyata dia masuk UKM. Saya ikut dong Kak. Pasti itu. Caranya begitu. Mas. Nah, mungkin ada lagi pertanyaannya yang harus saya selesaikan. Ini Pak, terkait mungkin ini sih tujuan inti dari pertanyaan yang sekarang ini terkait di podcast ini. Yang pertama yang udah saya diskusi juga sama teman-teman mahasiswa yang lain, terutama di kampus yang lain, rata-rata di kampus yang lain itu mendapatkan uang untuk berkegiatan selama 1 tahun untuk pengurusan baik UKM, himpunan maupun BEM dan lain sebagainya dari kampus. Oke. Nah jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih langkah konkret yang diambil oleh kampus untuk mendukung dan fasilitasi kegiatan Ormawa untuk mengadakan kegiatan selama 1 tahun untuk pengurusannya? Itu. Ya. Saya mau mulai ini Pak pimpinan dan Pak WR3, biar termasuk rektorat dan juga rektor, bahwa memang selama ini saya membina teman-teman UKM sudah 2 tahun, 2 periode, 2 pergantian pemimpin ketua, itu belum pernah kita didukung sama anggaran kan. Harapan saya selaku pembina dari semua UKM, BEM, himpunan dan juga Ormawa lainnya itu harus punya anggaran Pak Rozi, Mbak Putri. Minimal lah, jangan banyak-banyak, 3 juta. Di 3 juta ini kita harus mampu membuktikan bahwa kita mampu melakukan kegiatan yang sifatnya mengangkat kampus. Ya. Dan ini harus didukung karena di kampus lain itu punya anggaran. Pengalaman saya Ya. ketika jadi pengurus himpunan mahasiswa dulu di IAIN, di kampus negeri, itu didukung kan. Ketika saya jadi ketua BEM itu di Fakultas Syariah dulu juga ada anggarannya, tidak banyak, tetapi kita mampu melaksanakan kegiatan dan output dari kegiatan itu besar untuk kampus, seperti menjalankan pengabdian di luar, meningkatkan soft skillnya dan lain sebagainya. Dan
kita harus buktikan. Yang pertama, Ketua, Mbak Putri, akuntabilitas sosial. Mana yang saya katakan akuntabilitas sosialnya itu mampu membuktikan kepada pihak kampus bahwa ada laporan keuangan dari anggaran yang diberikan oleh kampus. Income dan outputnya buat mereka yang ada di pihak kampus, terutama di rektorat, di bagian keuangan kan. Buktikan bahwa Anda bisa melaporkan kegiatan itu. Uangnya sekian, ini laporannya, ini dokumentasinya, ini videonya, ini beritanya. Nah, kalau itu dibuktikan satu saja, maka semua akan mengikuti itu. Kemarin kan Mas Pak Roli sudah kan memberikan saya laporan itu. Nah, seperti itulah laporannya, undangan. Nah, kegiatan itu apa? Nyebar undangan, ada amplop, ada spanduk, itu kan harus disiapkan tuh. Pada saat kegiatan, Anda mulai video, narasumbernya siapa dan lain sebagainya. Pasca itu ada laporan lega seperti apa? Link, ada YouTube, TikTok, berita dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sudah dibuktikan seperti itu, kampus saya kira akan nambah lagi tuh anggarannya. Harapan saya begitu. Udah Pak? Ya. Jadi begitu pula dengan kami ya yang dari UKM selaku UKM Multimedia. Jadi besar harapan kami untuk pimpinan kampus, rektorat dan jajarannya untuk mendukung kami yang ada di UKM, Ormawa, BEM, DPM dan Ormawa kampus, intinya untuk memfasilitasi kami dan mendukung kami semua kegiatan yang kami adakan itu untuk ya itu juga tidak lain hal, itu untuk membangun kampus juga. Jadi kami sangat berharap untuk para pimpinan kampus untuk memfasilitasi kami yang di UKM maupun Ormawa lainnya. Dan terakhir Pak, apa sih pesan Bapak untuk mahasiswa yang ingin bergabung dan aktif di Ormawa dan namun masih ragu gitu Pak, atau merasa terbebani dengan tanggung jawab akademis? Oke, pesan saya pertama itu Anda harus bergabung di organisasi internal kampus, sebab itu resmi dan kita di bawah kepemimpinan rektor dan di bawah tanggung jawab WR3 selaku penanggung jawab semua organisasi internal kampus. Sebab kalau Anda tidak masuk organisasi di internal itu, pengalaman Anda untuk menyelesaikan studi itu agak sulit. Yang kedua, Anda tidak mampu membangun jaringan di luar sana. Sebab kalau sudah masuk organisasi tetapi Anda tidak aktif, sama halnya juga dengan tidak masuk organisasi. Jaringan itu perlu. Janganlah jauh-jauh, contohnya ya, saya terutama Pak WR3, Pak Dr. Irfan, itu beliau masuk organisasi semua ada, dan dia pernah membuktikan dengan beberapa SK-nya kan. Ada kalau di internal dulu beliau juga pengurus BEM dan lain sebagainya, dan di eksternal itu banyak dia ikut organisasi ke-NU-an yang memang sampai hari ini beliau aktif. Apa buktinya? Dia punya jaringan di tingkat nasional, internasional. Itu buktinya lewat mana? Organisasi. Nah, sama dengan UKM Multimedia ini, kita sekali aja mengepost berita, orang jutaan akan melihat, dunia yang akan melihat. Tinggal strategi kita seperti apa. Nah, kalau nggak masuk organisasi itu sulit, ilmunya agak kurang menurut saya. Saya ini alumni organisasi yang sudah berkarat begitu, dan saya merasakan betul sampai hari ini. Kalau sampai sekarang itu jadi ketua semua, nggak mau ya, harus jadi ketua ini, ketua itu. Sebab bukan berarti saya harus menunjukkan teman-teman jadi ketua, enggak. Masuk organisasi itu kita harus totalitas. Punya tujuan. Tujuannya apa? Bangun jaringan, relasi. Dan jangan pernah masuk organisasi mencari duit di situ. Pesan saya. Kalau Anda mencari duit di situ, wah nggak selesai sudah. Masuklah organisasi, berproses, tingkatkan life skill, soft skill. Perbedaan Anda dengan tidak masuk organisasi. Ketika keluar kampus, udah biasa. Orang bilang kita pusing cari proyek, enggak. Ketika saya organisasi itu ada teman saya Presma, ada teman saya di kampus lain. Sekarang dia jadi staf menteri, sekarang dia jadi ajudan bupati. Tinggal kontak, coy. Apa program yang bisa dibawa ke kami? Antum sudah ada di Pemda, kami di kampung, punya pasukan, pemuda dan lain sebagainya. Ayo dong turun. Kan tinggal klik. Karena kita sudah sama-sama di organisasi dulu. Dan pesan saya terakhir, Anda harus tetap semangat masuk organisasi. Karena tidak boleh kendor.
Kalau Anda kendor, pasti yang lain juga tidak mau masuk di organisasi. Tetap semangat dan tunjukkan bahwa teman-teman UKM ini keren begitu. Sekarang sudah mampu Anda buktikan. Dari beberapa media itu, Anda dipanggil oleh pihak rektorat kan untuk, ayo bantu dong, buatin kita video nih. Karena dia lihat kualitas. Oh, kualitas videonya teman-teman Putri, Firman, Kakak, Rosita, Rosi dan lain sebagainya ini bagus. Ini harus diberdayakan. Di situ nanti saya bantu juga supaya anggaran itu ada. Dan kita mulai besok. Kita berkegiatan besok buat proposalnya. Saya akan bantu itu dan coba bangun komunikasi dengan Pak WR3 ya. Saya kira itu Mbak Putri. Baik Pak, mungkin mungkin gitu saja pertanyaan untuk podcast kita pada pagi hari ini Pak. Oke. Tentunya kami berterima kasih banyak pada narasumber kita sekaligus pembina UKM Multimedia Club NTB Bapak Yakub. Kami berterima kasih banyak atas kesempatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.